Kali ini, kita akan membahas tentang masa kejayaan Islam. Di dalam pembahasan mengenai masa kejayaan Islam, kita bagi menjadi beberapa bagian. Periodisasi sejarah Islam, masa kejayaan Islam, tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam, faktor pendukung kejayaan Islam, bangunan bersejarah peninggalan masa kejayaan Islam. Periodisasi sejarah Islam. Periodisasi sejarah Islam membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar. Yang pertama, periode klasik tahun 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi integrasi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi dan fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Periode yang kedua yaitu periode pertengahan, merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yakni fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi dan fase munculnya 3 kerajaan besar, yakni pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Periode yang ketiga yaitu periode modern. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaru Islam. Periode ini terjadi mulai dari tahun 1800 sampai saat ini. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam ini terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut dengan periode klasik. Pada kurun waktu ini terdapat 2 kerajaan besar, yakni Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut dengan Daulah Abbasiyah. Pada masa pemerintahan, Daulah Bani Umayyah ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Ibu kota Daulah Bani Umayyah periode pertama beribu kota di Damaskus, Syria. Sedangkan periode kedua berada di Cordoba, Spanyol. Masa kejayaan Islam yang kedua yaitu Daulah Bani Abbasiyah. Kejayaan Islam pada masa ini ditandai dengan pesatnya ilmu pengetahuan. Daulah Bani Abbasiyah beribu kota di Baghdad. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Di bidang filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Al-Ghazali, Ibnu Sina yang juga seorang dokter. Di bidang kedokteran ada Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai bapak kimia, Hunain bin Ishaq yang dikenal sebagai ahli mata, Ibnu Sina yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern, Ar-Razi yang dikenal sebagai ahli campak dan cacar. Di bidang matematika ada Umar Al-Faruqan yang dikenal sebagai arsitek kota Baghdad, Al-Khawarizmi yang disebut sebagai penemu Al-Jabbar. Di bidang astronomi ada Al-Farazi yang dikenal sebagai penemu astrolog. Di bidang fikih ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Di bidang tasawuf ada Hasan Al-Basri, Rabi'ah Adawiyah, Imam Al-Ghazali. Di bidang tafsir ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Syaid bin Jabir. Di bidang hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Faktor-faktor pendukung kejayaan Islam. Di antaranya adalah faktor internal. Faktor internal yang memengaruhi kemajuan Islam pada saat itu di antaranya adalah yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua,
ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal. Faktor eksternal diantaranya sebagai berikut. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Gerakan penerjemah kitab. Selanjutnya, ada faktor pemikiran ilmiah para ulama. Pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran. Kedua, melaksanakan isi hadis. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan ijtihad dan ilmu pengetahuan. Keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Peninggalan sejarah Daulah Bani Umayyah di antaranya adalah Masjid Agung Umayyah di Damaskus, Suriah, Masjid Kubah Batu di Yerusalem, Palestina, Istana Alhambra di Granada, Spanyol. Peninggalan sejarah Daulah Bani Abbasiyah di antaranya adalah bekas Istana Daulah Abbasiyah di Baghdad, Al-Mustansyiriyah, universitas tertua peninggalan dinasti Abbasiyah di Irak, dan Masjid Samara yang terletak di Samara, Irak.